kita berdoa. Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, bahkan dari malam Tuhan hingga pagi ini Tuhan, di mana kami dapati Tuhan keadaan kami, tubuh kami, bahkan keluarga orang di sekitar kami Tuhan, itu semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Bapak di dalam surga, saat ini kami datang Tuhan, bertemu di rumah-Mu Tuhan. Kami mau menyaksikan kemurahan-Mu, kami mau merasakan Tuhan jamahan-Mu Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan Engkau yang sebagai Tuhan dan Raja, Juru Selamat dalam kehidupan kami Tuhan. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, persiapkan kami menjadi satu pribadi yang utuh ya Tuhan, untuk datang melayakan kami Tuhan, layakan setiap hati kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami ya Tuhan, apapun yang kami perbuat di hari kemarin Tuhan, bahkan sebelum kami datang ke sini Tuhan, sehingga kami layak Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam ruang kudus-Mu Tuhan, untuk menyembah memuliakan Engkau, sehingga pujian kami, penyembahan kami itu berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk tempat ini Tuhan. Tuhan urapi tutup bungkus tempat ini, kami tolak segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Engkau. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang bertahta Tuhan, Engkau yang mengurapi tempat ini Tuhan, dari depan, belakang, samping, kanan, kiri, terlebih hati kami ya Tuhan. Biarlah kami fokus Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau, mendengarkan setiap firman-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini dalam perjalanan Tuhan, Engkau tibakan Tuhan dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini menyaksikan secara online Tuhan di rumah. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi saudara. Siap untuk memuji Tuhan. Amin. Saya minta saudara untuk makin sendiri. Mari kita nyanyi buat Tuhan kita untuk memujinya. Biarlah nama berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Saya lihat saudara kayaknya gak bersemangat kayak aku ini, belum pada salaman kan. Ayo kami senyum kanan kiri belum, kadang-kadang semangat kita memuji Tuhan. Hari ini kami biarlah kita dikabarikan tapi mau sampai saudara. Oke, yes, kita berkuat lagi. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Kita dewa Allah kita, Dia percaya atas semua perbuatannya. Kita hebat, kita kuat, saja Allah kita. Dia percaya Yesus saja Raja, Allah kita. Berkuasa di bumi surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Kita kuat, dasarnya Allah kita.
Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kasih Allah kita. Dia percaya Yesus Raja Raja. Betapa hebat, betapa kuat kasih Allah kita. Dia percaya atas segala perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kasih Allah kita. Dia utama, Yesus Raja segala raja. Majalah kita. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan tergoyahkan, katakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan tergoyahkan, katakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sembuhkan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Luar biasa, semangat masih memuji Tuhan. Silakan untuk duduk saudara. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk lebih lagi, kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa Allah kita bertanda di atas setiap puji-pujian, di atas setiap penyembahan kita. Kita lebih lagi masih menyembah Tuhan. Yes Tuhan. Hallelujah.
Bulu yang terkulai tak akan dipatahkan, dan sumbu yang pudar pun tak akan dia padamkan. Bahkan Tuhan janjikan dia akan jadikan untuk kemuliaan Dia, saudara. Kalau kita pegang janji ini, ya Tuhan yang baik, ya Tuhan yang memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Mari kita angkat satu pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan, sebagai penguatan kita, bahwa hidup kita berharga di matanya, bahwa hidup kita berkenan di hadapannya. Saat kita datang bersungguh di hadapannya, kita melakukan penyerahan diri satunya kepada Dia, maka Ia akan mengubah hidup saya dan saudara. Thank you, Lord. Dari salib itu terus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Dulu yang berulai akan dibatalkannya, jangan jadi yang indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang mudah akan dipadamkannya, jangan jadi tak terang untuk hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Terciptakan kasih gambarnya, sungguh terbaik tidak kau bagi Dia. Yang berikan kasih-Nya
mulai akan dimatahkannya. Jangan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sungguh yang muda akan dipadamkannya. Jangan jadikan untuk kemuliaan. Dulu yang terkulai akan dipadamkannya. Jangan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang muda akan dipadamkannya. Jangan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Jangan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang muda akan dipadamkannya. Jangan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Jangan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah muda akan dipadamkannya. Jangan jadikan terang untuk kemuliaannya. Begitu berharga Tuhan, karena begitu berharga, karena semestinya dibuang, kami yang seharusnya di kayu salib itu, kami yang hanya debu, tetapi Engkau buat berharga Tuhan. Setiap kehidupan kami memiliki kecacatan Tuhan, tetapi seperti bulu yang patah ini Tuhan, Engkau memulihkannya kembali. Itulah yang membuat kami Tuhan terpesona akan Engkau. Karena pengorbananmu di kayu salib itulah Tuhan, kami ada berdiri di tempat ini untuk mengucapkan syukur kami Tuhan, bahwa Engkau yang telah mati bagi kami. Oh haleluya. Bapa, kami mau mengingat-ingat akan pengorbananmu di kayu salib yang telah mati bagi kami, yang berkorban bagi kami Tuhan. Pada hari ini kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk roti dan anggur perjamuan ini. Ya Bapa, Kau berkati sehingga menjadi kekuatan, kesembuhan, pemulihan, bahkan hati yang terluka Tuhan mampu menyembuhkan oleh karena bilur-bilur dan tubuhmu yang terpecah-pecah. Roti dan anggur ini adalah biasa, tetapi karena Engkau Tuhan yang telah mengurapinya, roti dan anggur yang akan kami minum ini menjadi sesuatu yang luar biasa, yang mampu membangkitkan iman kami. Tulang-tulang yang kering Engkau
Engkau hidupkan Tuhan. Maka terpujilah Engkau Tuhan. Kami sambut berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terkulai akan dipatahkannya, dia akan jadi indah untuk beritahukan yang lakunya akan dipadamkannya, dia akan jadi oh haleluya. Yang terkulai akan dipatahkannya, dia akan jadikan indah untuk lebih berharga. Sungguh yang lakunya akan dipadamkannya, dia akan jadi untuk kemuliaannya. Saudara, hari ini kita sudah memegang setiap di tangan kita roti dan anggur percayaannya. Kita sudah mendapatkan semuanya. Mari kita sambut berkat ini. Di tangan kita, mari kita baca dalam hitungan yang ketiga. Kita punya masing-masing apa yang mau Tuhan sampaikan pada kita. Maka jadikanlah ini menjadi rema kita dalam 1 bulan ke depan. Kita mau memegang perkataan Tuhan ini. Amin. Dua tiga ya. Ajarlah kami hingga kami boleh hati yang ikhlas. Oh terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, kata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan, kata. Maka makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Maka angkatlah cawan yang ada di tangan Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah maka dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Maka setiap kita yang meminum daripada anggur perjamuan ini, segala sakit penyakit kita, kelemahan tubuh kita menjadi kekuatan dan semua dipulihkan oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus. Maka minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita mengucap syukur. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur sebelum kita katakan haleluya. Terima kasih buat perkataan Tuhan yang baru sampaikan kepada kami Tuhan. Menjadi renang, ajar kami menghidup hari-hari kami ini menjadi bijaksana Tuhan hari ini. Karena kemuliaan nama-Mu yang diagungkan, nama-Mu yang dipilih Tuhan. Oh terima kasih atas Selamat
Berbicara saat ini Tuhan oleh hamba-Mu, Engkau pakai dia, urapi dia Tuhan. Bibir mulut hatinya semua Tuhan, semua berasal daripada Engkau. Karena itu berbicaralah Tuhan tepat sasaran pada kami. Sebab kami butuh Tuhan, kami butuh suara, kami butuh hati, kami butuh perkataan Tuhan. Bahkan kami membutuhkan teguran-Mu Tuhan, supaya kami tidak berjalan ke kiri dan ke kanan, tetapi ikut Tuhan, ikut saja Tuhan. Mengikut Engkau adalah pilihan yang tepat bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jikalau kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada Tuhan pagi hari ini, kami percaya Tuhan semua bukan karena kebetulan, bukan karena kekuatan kami Bapak, tetapi semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur Tuhan jikalau pagi hari ini kami boleh ada Tuhan, kami bersyukur semua karena kemurahan-Mu ya Bapak. Bapak, saat ini Tuhan kami mau belajar Tuhan mengenai kebenaran dari firman-Mu Tuhan, ya dan amin bagi kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan terus menguatkan kami ya Bapak, dan membawa kami Tuhan kepada kebenaran yang daripada-Mu saja. Bapak, berbicara kepada kami siap Tuhan untuk mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu, karena kami siap untuk belajar kebenaran dari firman Tuhan. Berbicara kepada kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar suara Tuhan. Haleluya, amin. Oke, minggu ini kita belajar bersama-sama mengenai worship. Kalau kita mendengar kata worship, kita sudah pasti sering mendengar ya kata-kata worship ya, bahasa Indonesianya penyembahan ya. Seperti yang barusan kita lakukan juga, kita sudah tadi memuji dan menyembah Tuhan, dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, amin. Allah yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan ya. Nah, hari ini kita sama-sama belajar mengenai worship yang terambil dalam kitab Yohanes 4 ayat 23 sampai ke 24. Ya, di sini kita juga mungkin sudah sering mendengarnya ya. Kita baca sama-sama di ayat yang ke Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Kita baca bersama-sama dengan suara yang bisa kita dengar bersama ya. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran ya. Firman Tuhan sini mengajarkan kepada kita bahwa kita di hari-hari ini ya harus menyembah Tuhan Bapa kita di dalam roh dan kebenaran. Amin. Ya. Jadi di sini dalam ayat 23 ya, Tuhan katakan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang ya, bukan nanti saudara, tapi sekarang ya. Jadi di sini Tuhan katakan sekarang ya, berarti udah datang nih waktunya saudara ya, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran ya. Kita percaya bahwa kita semua di sini sama-sama belajar ya untuk menjadi penyembah-penyembah yang baik dan benar, amin ya. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi Tuhan menghendaki hal seperti itu ya daripada saudara dan saya. Oke. Ayat yang ke-24, Allah itu roh saudara ya, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan juga di dalam kebenaran. Amin. Next, selanjutnya dalam versi BIS ya, bahasa Indonesia sehari-hari ya, dikatakan tetapi waktunya akan datang saudara ya, malahan sudah datang, bahwa dengan kuasa roh Allah orang-orang akan menyembah Bapa sebagai Allah yang benar seperti yang diinginkan Bapa ya. Jadi that's why kenapa kita harus menjadi pemuji dan penyembah ya, penyembah dalam roh dan kebenaran ya, karena itu yang diinginkan Bapa dari kita saudara ya. Dalam bahasa Inggrisnya ya, worshippers will worship Father in spirit and in truth ya, in reality ya, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Penyembah-penyembah ya
akan menyembah Tuhan, ya, menyembah Bapa di dalam rohnya, ya, dan juga dalam kebenaran, ya. Oke. Di sini ada satu template, ya, yang kita bisa, dari satu quote yang kita kutip dari William Temple, ya kan, mengenai worship, ya. What the meaning of worship? Apa sih worship itu, ya? Worship adalah penundukan diri kepada Tuhan oleh kesadaran nurani karena kekudusan Tuhan, ya. Untuk memberikan makanan kepada pikiran dengan kebenaran oleh Tuhan, untuk memurnikan imajinasi akan keindahan dari Tuhan, ya. Untuk membuka hati akan kasih karunia-Nya dan cintanya Tuhan, ya. Untuk mendevosikan keinginan akan keinginannya Tuhan, bukan keinginan saudara, bukan keinginan saya. Amin. Ya, semua ini, ya, dikumpulkan dalam emosi yang membersihkan kita dari egoisme, ya, karena ini adalah yang paling tanpa pamrih, ya, dari semua emosi yang ada, ya. William Temple yang kita kenal, ya, dia adalah seorang imam Anglikan Inggris, ya, yang melayani sebagai uskup Manchester, ya, sebagai uskup agung dianya. Nah, di sini ada satu quote yang bisa kita ambil, ya, yang perlu kita highlight, ya, bahwa penyembahan itu adalah penundukan diri kepada Tuhan, ya. Tuhan mau hari-hari ini kita menundukkan diri kepada Tuhan, saudara, ya. Kita mau menyembah Tuhan di dalam roh kita, bahkan di dalam kebenaran, ya. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini yang kita lakukan, ya, untuk saudara maupun saya. Oke. Next, selanjutnya, true worshiper, ya. Penyembah-penyembah yang benar itu, saudara, ya. Penyembah-penyembah yang benar atau true worshippers adalah orang-orang yang menyembah Bapa sebagai Allah yang benar, ya, baik dalam roh maupun kebenaran, seperti yang saya katakan tadi, ya, di dalam kebenaran maupun di dalam reality, dalam kenyataan sehari-hari, ya. Reality atau realitas berbicara mengenai kehidupan kita sehari-hari, saudara, sehingga lebih dari sekedar menyanyikan pujian ataupun penyembahan dimanapun kita berada, ya, seperti saya yang berada di kantor, di tempat kerja, ya, terus itu di gereja, di tengah-tengah keluarga kita, ya, dimanapun kita berada, Tuhan mau kita sama-sama, ya, menjadi true worshiper, menjadi penyembah yang benar. Amin. Oke, selanjutnya di sini ada versi The Message, ya, yang bisa kita pelajari juga dalam Yohanes 4 ayat 23, dikatakan sebagai berikut, ya. It's who you are and the way you live that count before God. Your worship must engage your spirit in the pursuit of truth, ya. That's the kind of people, ya, the Father is all looking for, those who are simply and honestly themselves before Him in their worship. Nah, di sini, ya, penyembahan itu bukan masalah merdunya suara kita, saudara, ya, bukan keindahan lagu, ya, atau kehebatan aransemen musik di gereja kita, ya, bukan juga merupakan tangisan ataupun teriakan kita atau kata-kata lisan kita, saudara, ya, apa yang bisa kita capai, bukan, ya, bukan juga, tetapi yang penting adalah di sini who we are and the way we live, ya. Di sini yang paling penting yang kita highlight, ya, yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita pahami, ya, penyembahan itu, ya, it's about who we are, siapa kita, ya, and the way we live, ya, bagaimana cara kita hidup sehari-hari, itu yang paling penting, saudara, ya, bukan kita hebat di dalam pujian penyembahan, ya, bukan itu yang Tuhan mau, tetapi siapa diri kita, ya, dan bagaimana cara kita hidup, ya, itulah yang akan menunjukkan apakah kita sudah merupakan penyembah-penyembah yang benar atau belum, ya. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahin lagi, who we are, siapa saudara dan saya, ya, siapa saya, ya, siapa saudara, dan bagaimana cara kita hidup sehari-hari untuk menjadi contoh, menjadi teladan, ya, dalam perbuatan kita, ya, di tengah-tengah keluarga kita yang paling penting, ya, di tengah-tengah lingkungan kerja kita, ya, bahkan di tetangga-tetangga kita. Jujur saya sendiri pun juga masih belajar, saudara, ya, bahkan dalam saudara sendiri pun juga ada beberapa saudara yang menyeberang, ya, yang muslim gitu. Jadi kadang-kadang namanya saudara itu kadang-kadang kita itu selalu jadi contoh, ya, jadi sorotan gitu, ya. Kadang mereka salah gitu, terus kita ngasih nasihat, ngasih advice, Dek, nggak boleh seperti ini gitu. Terkadang mereka tuh belum tentu bisa menerima gitu apa yang kita nasihatkan gitu. Terkadang dalam hati mereka, kamu loh seperti ini hidupmu digituin, ya. Kok kamu sudah seperti ini bisa ngasih nasihat seperti saya, ya. Nah, jadi saya pun sampai saat ini belajar, saudara, bagaimana
caranya untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan ya buat saudara-saudara saya, terlebih lagi mereka yang harus saya notabene-nya menyeberang gitu. Nah, jadi saya pun juga belajar sampai hari ini ya untuk bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar melalui perkataan saya maupun melalui perbuatan saya sehari-hari. Ya. Oke, selanjutnya di sini ya penyembahan yang benar itu ya penyembah-penyembah yang benar itu yaitu orang-orang yang menghidupi kebenaran Tuhan ya dalam segala sesuatu yang dilakukan sehari-hari. Orang yang hidupnya sesuai dengan kemauan Tuhan, bukan kemauan kita sendiri saudara ya. Jadi kemauan yang kita sembah ya. Itu yang Tuhan mau ya. Itulah orang-orang yang dikatakan sebagai penyembah-penyembah yang benar. Amin, saudara. Oke, selanjutnya contoh ya penyembah yang benar ya. Kita bisa ambil salah satu tokoh dalam Alkitab yaitu dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai ke 14. Kita bisa membacanya nanti di rumah ya. Di sini kita bisa mengambil contohnya itu Abraham, saudara ya. Di sini kita ambil di ayat yang ke-9 ya. Yang berbunyi sampailah mereka ya yaitu Abraham dan juga anaknya Ishak. Seperti yang kita tahu Abraham mau mempersembahkan anaknya Ishak ya. Nah, di sini ayat yang ke-9 ya yang saya ambil, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ ya. Abraham melakukan penyembahannya dia ya, mendirikan mezbah ya. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api ya. Di sini ya kita lihat ya dan kita sama-sama tahu Abraham luar biasa sekali imannya ya. Bapak segala orang percaya ya. Dan imannya Abraham pun juga di situ diuji oleh Tuhan ketika dia mempersembahkan anaknya Ishak ya. Tapi apa yang dilakukan Abraham? Dia tetap taat ya. Di situ singkat cerita ya kan, akhirnya Ishak tidak dipersembahkan, tetapi malaikat Tuhan mengirimkan korban di situ. Nah, jadi disitulah salah satu contoh ya untuk penyembahan sejati, penyembahan yang benar itu contohnya yaitu dari Abraham. Oke, hari ini kita tidak belajar mengenai Bapak Abraham yang mempunyai banyak sekali anak ya, seperti lagu-lagu anak sekolah minggu, bukan ya. Tapi hal-hal yang mau kita pelajari hari ini yaitu mengenai 7 elemen tentang penyembahan, saudara ya. Sini poin yang pertama. Elemen itu yaitu dasar-dasar ya. Apa sih dasar-dasar tentang penyembahan itu? Nah, kita sama-sama kita mau belajar di sini. Yang poin pertama, elemen pertama yaitu womb ya. Siapa yang kita sembah, saudara ya. Nah, siapa yang kita sembah itu jauh lebih penting, much important ya, daripada di mana kita menyembah ya. Kita saat ini pun juga sering ya ibadah online ya, ibadah offline ya. Jadi Tuhan itu tidak melihat ya tempat di mana kita melakukan penyembahan itu, saudara. Baik itu di gereja, di rumah, di kantor ya, dimanapun itu ya, bukan tempat yang Tuhan lihat, tetapi siapa yang kita sembah ya. Ya, di sini dan dengan ataupun dengan cara apa yang kita menyembahnya ya. Nah, tapi di sini Tuhan mau ajarkan kepada kita ya, worship hanya mempunyai satu fokus yaitu Tuhan sendiri, saudara. Nah, di sini kita mau sama-sama belajar elemen yang pertama ya di dalam penyembahan itu yaitu womb. Siapa yang kita sembah? Siapa yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus kita ya. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Amin. Nah, di sini ada ayat-ayatnya juga yang mendukung di dalam Mazmur 95 ayat 6. Mungkin ada yang bisa membacakannya di dalam Mazmur 95 ayat 6. Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Iya. Oke, ya. Di sini firman Tuhan katakan ya, masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Nah, disinilah. Jadi kepada siapa yang kita sembah yaitu Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Oke, next. Selanjutnya, elemen yang kedua yaitu offering atau membawa persembahan. Ya. Di sini kita baca sama-sama dalam Keluaran 23 ayat 15. Dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama. Pada hari raya roti tidak beragi, haruslah kau pelihara 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib ya, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa.
berdoa, ya. Jadi Tuhan mau di saat kita datang kepada Tuhan, kita harus membawa persembahan, saudara, ya. Dalam perjanjian lama itu kita membawa kambing, domba, ya, sapi, ya. Nah, tapi apakah di saat seperti ini kita masih memerlukan hal seperti itu? Tentu tidak, ya. Karena kita sudah ada anak domba Allah, ya, di zaman perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini ya, poin yang kedua, ya, yaitu poin yang kedua, offering, ya. Jadi di sini di saat kita datang kepada Tuhan, kita harus membawa persembahan, bukan persembahan kolekte, ya, saudara, ya. Nanti dipikir, oh iya, kita kalau mau gereja harus bawa kolekte dong, bukan, ya. Di sini yang Tuhan mau bawa hati kita, saudara, sebagai persembahan kita, ya. Di sini ayat yang untuk sebagai ayat supportnya di dalam Mazmur 96 ayat 8, mungkin bisa dibacakan oleh satu orang. Mazmur 96 ayat 8. Ada yang sampai di situ? Amin. Mazmur 96 ayat 8. Kalau belum ada, saya yang bacakan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Nah, ya, di sini ayat pendukungnya dalam Mazmur 96 ayat 8 yang Tuhan katakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ya, jadi kepada Tuhan kita berikan kemuliaan, kehormatan, ya, kita bawa persembahan kita, ya, di saat kita masuk ke dalam pelatarannya. Di dalam Ibrani 13 ayat 11 sampai 15 pun juga, ya. Di situ ada beberapa ayat yang bisa kita baca, ya. Tapi di situ yang ayat ke-14 aja yang saya bacakan. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang, ya. Terus ayat ke-14-nya, ya, memulihkan reruntuhan itu menjadi hidup kembali kalau kita bersyukur kepadanya. Nah, jadi di sini saudara, kita harus membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Nah, nanti mungkin kita bisa bacanya di rumah juga dalam Yeremia 33 ayat 10 sampai ke 11, ya. Oke, poin yang ketiga yang bisa kita pelajarin yaitu revelation atau pewahyuan. Nah, pewahyuan itu penting, saudara, ya. Karena tanpa pewahyuan dari Tuhan, ya, worship hanyalah akan menjadi ritual atau beban, ya, kalau kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Setuju, ya? Amin. Nah, jadi pewahyuan itu penting, saudara, di dalam kita menyembah Tuhan, ya. Terus bagaimana, ya, kita mendapat pewahyuan dari Tuhan, saudara, ya? Senantiasalah membangun hubungan dengan dirinya, ya, dengan Tuhan maksudnya, ya. Bukan membangun hubungan dengan pacar kita saja, ya. Tidak menyinggung sih, ya. Jadi kita harus membangun hubungan kita intim dengan Tuhan, ya. Kita harus selalu di sini connect with God, ya. Harus terhubung dengan Tuhan selalu, ya. Kalau kita pacaran, kita pasti pengen, ya, berhubungan terus. Kadang-kadang kalau kita lagi pacaran, pacar kita belum WA sehari aja kayaknya udah gelisah gitu, ya. Kok nggak ada WA sih nih, ya, si bebek, ya. Kok nggak ada miss call juga, HP ku yang rusak atau apa gitu. Kadang-kadang kalau kita punya hubungan, ya, dengan pacar kita kadang-kadang satu hari aja nggak dihubungin, kadang-kadang sudah gelisah, ya. Orang dunia bilang gegana, gelisah galau merana, ya. Nah, tapi di sini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, saudara, ya, kita harus senantiasa membangun hubungan, ya. Hubungan yang apa? Hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Ya, bagaimana caranya? Kita harus connect with God, ya. Kita harus terhubung dengan Tuhan, saudara. Bagaimana caranya? Melalui doa, ya. Nah, jadi di sini kita get connected with God, ya. Di sini bukan connected with wifi, ya. Terkadang kita pun juga sampai di sini, bro, password wifi-nya apa? Gitu. Kita pengen langsung gitu, ya. Gadget kita ini bisa terkonek gitu, ya, dengan wifi gitu. Supaya kita bisa apa, ya? Melangsungkan kebutuhan memang sih gitu, ya kan. Jadi kita bisa searching, ya, ayat-ayat firman Tuhan di gadget kita, ya. Jadi terkadang seperti itu, ya. Nah, tapi di sini nggak ada, ya. Nggak ada yang tiba-tiba langsung datang nanya password wifi, nggak ada di sini. Nah, di luar sana banyak. Jadi seperti orang-orang meeting gitu kan, Mas, password wifi-nya apa? Nah, mereka langsung pengen terkonek, ya, bukan terkonek with God, ya, terkonek dengan wifi-nya. Nah, jadi di sini yang Tuhan ajarkan kepada kita harus minta pewahyuan. Bagaimana caranya? Kita berdoa, ya, dan oleh karena itu senantiasalah membangun hubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Oke, next, selanjutnya.
Elemen yang keempat yaitu sacrifice, ya, pengorbanan. Nah, hari ini juga kita barusan melakukan perjamuan, ya. Ya, jadi kita percaya bahwa tubuh dan darah Yesus itu, ya, yang tercurah di atas kayu salib, ya, sudah menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Nah, di sini Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ya, ayat yang kedua, ya, saya dulu waktu sekolah minggu tuh suka banget ayat hafalan yang Roma 12 ayat 1 dan 2 ini, hafal luar kepala dulu waktu zaman-zaman sekolah minggu, ya. Jadi ayat yang kedua, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Nah, jadi di sini saudara, ya, pengorbanan, ya, dibutuhkan pengorbanan, ya. Di elemen keempat ini membutuhkan pengorbanan saudara dan saya. Bukan berarti saudara dan saya harus mati di atas kayu salib, bukan seperti itu, saudara, ya. Tetapi kita harus mengorbankan apa? Kedagingan kita, saudara, ya. Hari-hari ini saudara, kita tahu, ya, bahwa dunia ini bukan semakin baik, tetapi semakin jahat, ya. Oleh karena itu, ya, Tuhan terus-menerus mengajarkan kita, ya, tidak bosan-bosannya Roh Kudus mengingatkan kita, ya, supaya apa, ya, supaya saudara-saudara, ya, bahkan di sini, ya, dalam kitab Roma, ya, demi kemurahan Allah, ya, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus, ya, dan yang berkenan kepada Allah, karena itulah ibadah kita yang sejati, ya. Kalau dibilang gampang atau susah, pasti susah. Ya, benar nggak sih? Ya, kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, ya, apalagi kalau kita lagi-lagi bukan contoh, ini bukan contoh yang ada di gereja kita, ya. Kalau ada orang yang pacaran, ya, orang dunia, ya, selalu dulu saya di gereja di Tenggarong, ya, ada muda-mudinya, ya, dan mereka tuh selalu jatuhnya, ya, pada saat mereka itu pelayan sama pelayan, ya, mereka itu lagi berpacaran, lagi dating, ya, dan mereka selalu jatuhnya, ya, pada saat mereka, walaupun mereka sama-sama pelayan nih, gitu, dan itu jadi pada saat mereka tidak bisa taat dengan firman Tuhan, ya, tidak bisa mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, tidak bisa menjaga kekudusan. Nah, jadi seperti yang kita kemarin ada sharing juga nih waktu di DC, ya kan, Kak Catherine ada sempat sharing juga masalah kekudusan, ya. Nah, di sini yang Tuhan lebih tegaskan lagi, yaitu kita harus mempersembahkan diri kita, hidup kita, ya, supaya kita menjadi berkenan kepada Tuhan, dan itulah menjadi ibadah sejati kita. Nah, di sini janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, ya. Terkadang dari orang-orang dunia ini kita sudah dikatakan, ya, berubahlah, ya. Kita bukannya berubah, ya, tapi kadang-kadang sama, gitu. Jadi kadang-kadang sama, gitu, bukan berubah lagi, gitu, tapi sama dengan dunia, gitu kan. Tapi Tuhan katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, sehingga, ya, kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, ya, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, ya. Mari saudara kita sama-sama belajar, ya, mengenai elemen yang keempat, yaitu pengorbanan. Nah, di sini ada satu quotes, ya. "The greatest gift, ya, I ever had came from God. I call him death." Ya. Di sini, ya, hadiah terbesar, ya, terbesar yang pernah saya peroleh, yaitu datangnya dari Tuhan, ya, yang bukan saya aja yang manggil dia Bapa, tetapi saudara semua panggil dia Bapa. Amin. Ya, ada lagu pujian, "Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Nah, pakailah sesuai dengan rencanamu." Ya, kadang-kadang pakailah dia sesuai rencanamu, bukan saya, tapi dia, pakailah dia, ya. Kadang-kadang ini aku Tuhan, utuslah dia, bukan seperti itu, saudara, ya. Jadi di sini, ya, hadiah yang terbesar yang pernah kita miliki, ya, yang sudah Tuhan kasih, ya, datangnya dari Tuhan, di mana kita memanggil dia Bapa, ya. Di sini a living sacrifice, yaitu dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Oke, next. Poin yang kelima, yaitu honor God, yaitu hormatilah Tuhan, ya. Kata menyembah berasal dari kata proskureo yang artinya love, loyalty, and undying gratitude, ya.
Contoh paling mudah kita ambil ya dari seekor anjing yang setia kepada majikannya ya. Di mana-mana kita sering ya, seperti Ibu Erna di rumah juga ada guguk ya, ada 2 ya, namanya siapa kemarin tuh? Betsy ya dan Safira ya. Oh lain ya. Nah, jadi di sini cara ya, caranya ya, bagaimana cara anjing tuh menyembah majikannya ya. Caranya yaitu dengan menjilat tangan majikannya ya. Menjilat di sini adalah sebuah contoh anjing gratitude ya. Karena seekor anjing itu tidak punya cara lain untuk menunjukkan ya kesetiaannya kepada majikannya ya. Kita tanya nih ya, karena kalau misalnya Betsy, Bibi Erna datang gitu kan. Terus Betsy datang nih gitu. Kira-kira apa yang dia lakukan? Apakah dia menjilat kah atau dia menggonggong sama tuannya? Pasti menjilat ya. Nah, itulah salah satu contoh ya, anjing itu ya, dia menunjukkan kesetiaannya kepada tuannya dengan cara menjilat ya. Oke, di sini ada ayat dalam Mazmur 95 ayat 6 dan 7 ya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah ya. Lagi-lagi Tuhan ajarkan kepada kita ya, mari kita menyembah Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita ya. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu dengar suaranya. Nah, kita percaya dan kita tahu ya dalam Mazmur bahwa Tuhan adalah gembala kita ya. Dia membaringkan saudara dan saya ya di padang yang berumput hijau. Dia membawa kita ke air yang tenang. Apapun saudara persoalan hidup saudara, kita percaya bahwa kita punya Bapa ya. Dia gembala kita yang baik, amin ya, yang selalu membawa kita ke padang yang berumput hijau. Ya, jadi di sini Tuhan katakan poin yang kelima yaitu hormatilah Tuhan ya, honor God. Oke, selanjutnya intimisi atau keintiman ya. Di dalam Amsal 3 ayat 6 ya. Kita bisa baca sama-sama. 1 2 3. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu ya. Di sini Tuhan mau kita sama-sama mengakui Dia ya. Kita harus senantiasa menyembah Tuhan dan menyembah bukan hanya soal 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya, atau 365 hari dalam 1 tahun, bukan ya. Tetapi Tuhan ingin kita mengakui Dia di dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin ya. Apapun yang kita lakukan, akuilah Dia di dalam segala lakumu, saudara ya. Memang sih kadang-kadang manusia itu memiliki sifat egois ya. Terkadang kita mencapai satu achievement ya, pencapaian itu kadang-kadang kita ngerasa oh itu karena kekuatan kita. Bener nggak? Ya, kadang-kadang saya ngerasa seperti itu. Kayak saya seorang marketing, kadang-kadang saya dapat event ya. Terkadang rasa egois saya itu kadang-kadang oh itu kan karena saya pintar speak tamunya, jadi tamu-tamunya datang ke sini. Kadang-kadang ada kedagingan saya seperti itu dan saya bertobat ya. Nah, jadi terkadang ada ya dalam sisi manusia kedagingan saya ya. Terkadang oh itu kan karena saya pintar jualan gitu. Kita tidak menyadari saudara bahwa di saat kita mendapatkan event-event itu ya, itu semua karena siapa? Karena ada Tuhan ya. Pada saat saya bekerja, memulai pekerjaan saya undang Tuhan, saya undang hadiratnya datang ke tempat ini ya. Saya undang Dia bertindak dalam setiap laku saya, dalam setiap tindakan saya ya, untuk mencari event-event di dalam berjualan ya, dalam tamu-tamu yang kamar-kamar, grup-grup kamar yang datang, ya puji Tuhan dan bersyukurnya tadi malam penuh ya. Saya percaya itu semua karena Tuhan. Dan saya mau mengakui itu semua karena Tuhan, saudara, bukan karena saya. Amin. Nah, di sini Tuhan ajarkan kepada kita ya, Tuhan ingin kita mengakui Dia, saudara, ya, dalam setiap aspek kehidupan kita, dimanapun kita berada. Ya, bahasa Inggris dari akui adalah acknowledge, ya, yang artinya saudara bertemu dengan seseorang dan ketika saudara mengambil beberapa waktu untuk mengamati orang tersebut, ya, saudara akan mengerti tentang orang tersebut, ya. Sama, saya aplikasikan dalam kehidupan saya sehari-hari, ya. Sebagai saya baru ketemu dengan satu klien, satu customer, gitu. Terus saya baru bertemu dengan dia nih, gitu. Terus saya baru ngobrol-ngobrol kebutuhannya apa, ya kan? Keperluannya apa? Berapa orang jumlahnya, ya kan? Kalau misalnya mau meeting, berapa banyak nih pesertanya, ya kan? Terus kapasitas ruangannya selama physical distancing ini butuhnya berjarak atau tidak, gitu. Karena ada beberapa customer dibilang, oh mas kita
cuma 15 orang nih, nggak perlu berjarak karena orangnya itu aja, dan kami tidak dari luar kota. Nah, setelah lama mengobrol ya, dan akhirnya saya mengerti ya kebutuhan orang itu apa ya. Saya mengerti ya orang itu butuhnya eventnya sekian orang ya, kebutuhannya 1 kali makan siang, 2 kali coffee break ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita mengakui, jadi kita bisa mengakui dan kita mengetahui, oh orangnya seperti ini. Nah, itu yang Tuhan mau ya, kita mengakui dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, di sini ada quotes juga ya. Your strength lies in your intimacy with God ya. Kekuatan kita itu ya terletak, saudara ya, terletak di dalam keintiman kita dengan Tuhan ya. Mari saudara kita sama-sama hari-hari ini kita intim dengan Tuhan. Dengan apa? Doa. Dan saya bersyukur saudara, gereja kita punya kegiatan-kegiatan doa yang cukup luar biasa banget ya hari-hari ini ya. Seperti kemarin kita Compassion Ministry ya. Bahkan kita juga ada pujian penyembahan, ada doa leader kemarin, ada meeting leader, ada doa puasa. Saya bersyukur sekali dan saya diberkati ya. Dan mama saya pun juga sangat diberkati ya melalui doa-doa yang dia ikuti selama bergabung di Gereja City Blessing ya. Puji Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan ya. Nah, di sini juga ada lagi, intimacy with God has brought me comfort even while I step out of my comfort zone ya. Jadi kita intim dengan Tuhan itu membawa saya ya, membawa kita ya dari zona nyaman kita. Bahkan ketika kita keluar dari zona nyaman kita ya, kita tetap bisa intim dengan Tuhan. Amin. Nah, jadi poin yang keenam yaitu intimacy, yaitu keintiman dengan Tuhan. Oke? Poin yang ketujuh saudara ya, presence of God, hadirat Tuhan ya. Di sini juga sering ya kita katakan dalam doa, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka ya. Sering sekali saudara dalam setiap doa kita sering sekali mengucapkan ayat ini ya, karena ini salah satu ayat favorit saya juga ya. Terkadang juga cuma 2 orang nih atau 3 orang untuk membesarkan hati ya gitu. Oh, kita jangan lihat jumlahnya gitu. Kita percaya 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Amin. Nah, jadi saya pun juga terus menguatkan, dan ayatnya selalu menguatkan kita, setuju ya gitu. Jadi saat kita datang nih ya kan dalam satu persekutuan gitu. Terus cuma 2 orang aja yang hadir atau 3 orang gitu. Yang lain mungkin berhalangan karena hujan ya kan, dan alasan yang lain gitu. Terkadang kita membangkitkan spirit. Bagaimana cara membangkitkan spirit ya? Tetap Tuhan ingatkan dalam Matius 18 ayat 20 ya. Di mana 2-3 orang berkumpul ya di dalam nama Yesus ya, di situ Tuhan hadir tengah-tengah mereka. Amin. Yang penting itu bukan jumlahnya saudara ya, bukan kuantitas ya, bukan 2 orang, 3 orang atau 100 orang. Tuhan tidak melihat jumlahnya, tetapi yang Tuhan lihat apa? Kualitasnya ya. Yang Tuhan lihat kualitas iman kita ya. Ada hati yang sungguh-sungguh enggak untuk Tuhan? Ada hati yang mau sungguh-sungguh enggak mencari Tuhan? Amin. Ya, jadi yang kita perlukan di sini elemen yang terakhir yaitu presence of God saudara ya. Di sini ada quotes juga, whatever you are doing today ya, wherever life has placed you, take a quiet moment to realize God's presence in your life ya. Jadi apapun yang saudara lakukan ya, dimanapun kita berada saat ini ya kan, maupun untuk hari-hari kedepannya ya, mari saudara kita undang hadirat Tuhan. Amin. Ya, di saat ada hadirat Tuhan ya, saya selalu berkata kalau setiap pagi berdoa, setiap saya sampai datang ya, sampai di kantor, saya ambil waktu untuk Tuhan, saya berdoa, saya undang hadirat Tuhan ya, karena saya percaya di saat ada hadirat Tuhan ya, atmosfer Tuhan ya, maka atmosfer itulah yang akan mengubah seluruh isi ya hotel ini ya, akan mendatangkan tamu-tamu yang lebih banyak lagi saudara ya. Dan itu saya alami saudara ya, hari-hari ini di masa pandemi ya COVID-19 ini, banyak sekali ya perusahaan-perusahaan, bahkan efeknya pun ke semua, bukan ke hotelier aja, bukan ke hotel kami aja, tapi ada beberapa hotel pun juga yang tutup. Bahkan sampai sekarang dampak saya pun juga harus unpaid leave, bukan WFH ya. Kalau WFH tuh masih dibayar ya. Jadi saya kadang-kadang nggak terima unpaid leave gitu. Jadi dirumahkan tanpa dibayar gitu. Jadi kadang-kadang saya nggak setuju dengan WFH. Tapi kalau WFH dibayar. Jadi orang-orang di luar sana yang WFH, mereka bekerja di rumah tapi tetap dibayar. Tapi kalau kami di hotel unpaid leave ya, disuruh bekerja di rumah, cari event di rumah ya, tapi tidak dibayar.
gitu. Nah, jadi ya tetap ya Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal ya, karena itulah yang dikehendaki Tuhan daripada saudara dan saya. Nah, jadi hari-hari ini saudara, kalau saya tidak mengundang hadirat Tuhan ya, kalau saya tidak mengundang kuasa Tuhan ya, presence of God ya, ke tempat ini saudara, mustahil ya, sampai puji Tuhan saya bisa dapat event di sebelah besok sampai hari 1 minggu ke depan juga puji Tuhan ya, Tuhan sudah ngasih event-event itu ya dari dari beberapa perusahaan-perusahaan ya, ada yang dari dinas-dinas juga, dan saya bersyukurnya puji Tuhan 3 bulan berturut-turut ya, semua karena Tuhan Yesus. Saya akui Tuhan ya, semua karena Tuhan Yesus selama 3 bulan walaupun dalam masa pandemi dan saya harus unpaid leave dirumahkan ya. Target kami ya, budget kami yang sudah direvisi, puji Tuhan kami achieve ya. Bukannya kami sombong atau apa, tapi itu yang Tuhan lakukan saudara ya, di mana ada presence of God ya, hadirat Tuhan ya. Saya selalu undang hadirat Tuhan di tempat ini ya. Tuhan, walaupun saya unpaid leave ya, walaupun saya cari eventnya di rumah, saya percaya di mana ada roh-Mu Tuhan, di mana ada hadirat-Mu Tuhan, maka di situ ada kuasa Tuhan. Di mana ada kuasa Tuhan, di situ ada mujizat Tuhan. Amin. Dan hal itu yang saya lakukan dan saya alami saudara ya, 3 bulan berturut-turut, dan ini bulan September masuk ke bulan 4 gitu. Bukan dikarenakan di bulan Januari hadirat Tuhan tuh nggak ada. Bulan Januari sampai bulan April kemarin puji Tuhan ya, karena ada hadirat Tuhan itu kami over budget. Jadi bisa ketutup di bulan 5, di bulan 6-nya bisa ketutup banget untuk ketinggalan budgetnya. Nah, di bulan 6, 7, 8 ya, dan bulan ke-9 ini puji Tuhan kami sudah achieve. Ya, itulah luar biasanya Tuhan. Karena apa? Presence of God ya, karena ada hadirat Tuhan di tempat ini ya. Di sini hadirat Tuhan dapat menjadi jawaban di setiap pergumulan yang kita hadapi ya. Bukan di dalam pergumulan saya aja saudara, tetapi di dalam pergumulan kita semua ya. Apapun ya yang menjadi pergumulan kita ya, mari kita sama-sama hadirkan hadirat Tuhan itu ya, di tempat kerja kita ya, di lingkungan keluarga kita ya, di tetangga kita, dimanapun kita berada. Amin. Oke. Terakhir sebagai kesimpulan ya, di sini kesimpulannya terdapat dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu ya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Yang kedua ya, sebagai kesimpulannya, worship is a lifestyle ya. Mari sama-sama kita jadikan penyembahan itu sebagai gaya hidup. Amin. Ya. Yang terakhir saudara di sini ya, di dalam Yohanes 4 ayat 22 sampai 24 ya. You worship what you do not know. We worship what we know ya. For salvation is from the Jews. But an hour is coming and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth ya. For such people, the Father seeks to be His worshippers. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Ya, lagi-lagi kembali Tuhan ajarkan kepada kita ya. Mari kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, jadikan penyembahan itu sebagai gaya hidup ya. Dan marilah kita sama-sama mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudara berkati pagi hari ini, amin. Mari saudara kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami pelajari sama-sama di pagi hari ini ya Bapa. Kami sangat diberkati Tuhan melalui kebenaran dari firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi Tuhan yang selalu menjadikan penyembahan itu sebagai gaya hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kemanapun kami pergi Tuhan, mampukan kami Bapa untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah roh-Mu Tuhan yang terus beracara Tuhan, roh-Mu Tuhan yang terus berbicara kepada kami Tuhan, mengajar kami Tuhan dalam menghadapi hari-hari kami, apapun jadi pergumulan kami Tuhan. Di saat kami mengundang hadirat-Mu Tuhan, di mana ada hadirat Tuhan, maka di situ ada mujizat ya Bapa. Apapun badai hidup kami saat ini ya Bapa, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami percaya bahwa Allah yang kami sembah Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah Allah yang berperkara Tuhan di dalam segala
segala perkara dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin ya Bapa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi setiap jalan-jalan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami, dan Engkau Tuhan yang selalu menjadi pusat dari penyembahan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sorry. Ya. Siapa yang diberkati saudara, lambaikan tangannya. Amen. Saya diberkatin banget. Luar biasa. Jadi Tuhan ingatin lagi melalui Pastor Lian bahwa kalau kita mau menjadi penyembah yang benar berarti harus ada 7 poin. Yes. 7 poin yang kita lakukannya. Jadi bukan hanya kita sekedar bernyanyi tentang Tuhan, tapi kita bernyanyi untuk Tuhan. Amen. Banyak orang di luar sana bernyanyi tentang Tuhan, tapi sedikit yang bernyanyi untuk Tuhan. Dan kita mau jadi bagian yang keduanya, bernyanyi untuk Tuhan dengan menghidupkan 7 poin tersebut tadi ya. Oke, luar biasa. Kami berterima kasih buat Pastor Lian, kiranya Tuhan memberkati terus pelayanannya, memperlebar, memperluas setiap pelayanannya, dan memberkati kehidupan dan pekerjaan serta keluarganya. Oke, kita akan lanjut untuk mendengarkan pengumuman gereja sepekan. Mungkin bisa ditampilkan di slide. Oke, kami mengucapkan selamat datang untuk brother kami yang baru pertama kali datang. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Oke, dan kami mengundang kembali untuk brother kami untuk bisa join bersama kami lagi untuk ibadah selanjutnya. Dan untuk pengumuman, oh ya, kami juga akan mengadakan namanya Brother and Sister Keeper. Jadi ini program gereja baru kami, dan itu akan kami mulai di hari Sabtu tanggal 12 September. Dan untuk jam dan tempatnya nanti akan dikonfirmasi. Jadi buat yang sister nanti akan dikonfirmasi, buat yang brother juga akan dikonfirmasi oleh PIC-nya. Kemudian, dan untuk kita akan ketemu lagi dalam Sunday Service online ya. Nah, jadi kebetulan kalau minggu ini kita di offline, minggu depan kita akan online. Nah, itu bisa nanti dilihat, kita punya channelnya di City Blessing Balikpapan. Jangan lupa di subscribe ya. Dengan petugas pelayannya, worship leadernya Bapak Yus pada firman Tuhannya Erna, Pastor Erna. Oke, dan mungkin ada tambahan lagi. Oh iya, oke. Dan untuk sekolah minggunya juga, kita juga masih tetap online ya untuk sekolah minggunya, juga dengan channel yang sama dan di jam 9.30 atau setengah 10. Oke, dan juga untuk persembahan persepuluhan di sidang pembangunan, saudara bisa nanti transfernya melalui rekening gereja kami, BCA. Setelah itu oke, terima kasih. Mungkin itu aja pengumuman sepekan gereja. Mungkin ada tambahan? Kalau nggak ada, saya serahkan pada hamba yang bertugas. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua diberkati. Amen. Dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Sesuatu yang tidak kebetulan bahwa kita pada bulan-bulan sebelumnya sudah lebih intens lagi untuk berdoa, berpuasa, worship. Dan bulan ini tema kita adalah to be worshiper, menjadi seorang penyembah. Dan itu tidak satu kebetulan ya. Saya pikir bahwa Tuhan ingatkan kita kembali. Tuhan mengingatkan kita kembali tentang bagaimana menjadi seorang penyembah. Kita harus terus berdoa ya. Seperti di Daniel 3, masih mungkin setiap kita mengingat bahwa mengenai Sadrak, Mesak, Abednego ya. Di situ di Daniel 28, Nebukadnezar bahkan mengatakan, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, Abednego, sebab mereka tidak mau menyembah Allah yang lain selain Allah mereka. Dan Tuhan ingatkan kembali saudara kepada kita bahwa jangan menyembah Allah yang lain. Bahkan Raja Nebukadnezar saja mengakui bahwa Allah
Sadrak, Mesak, Abednego adalah Allah yang benar. Bahkan di dalam perapian 7 kali sudah ditambahkan oleh Raja Nebukadnezar untuk membakar ketiga orang hamba Tuhan ini. Tetapi mereka diselamatkan. Dan karena perbuatan itu, Raja Nebukadnezar mengatakan, terpujilah Allah mereka, Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Maka dari itu kita diingatkan kembali untuk terus menyembah Tuhan, Allah kita yang hidup, Allah kita yang benar. Amin. Baik, kami juga mengundang setiap kita untuk minggu ketiga nanti kita kembali lagi bertemu di tempat ini ya. Dan minggu kedua nanti kita online, kita bisa lihat di grup channel Balikpapan City Blessing. Sebelum kita menutup ibadah ini, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini, maka jiwaku memuji Engkau Tuhan. Jiwa Engkau mengingatkan lagi kepada kami hari ini Tuhan, bahwa seorang penyembah yang benar mengenal Allah yang dia sembah. Maka hari ini Tuhan, kami oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau perkenankan kami untuk mengenal Engkau, dan kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu sudah berbicara. Berkati Pak Lian Tuhan, Kau pakai dia lebih lagi, lebih luar biasa ya Bapak. Kau pakai dia dalam segala apapun yang dia lakukan, baik dalam sekuler pekerjaannya Tuhan. Kami perintahkan bahwa berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tercurah atas saudara kami ini. Berkati Tuhan, Kau menjaga kehidupannya, merancangkan masa depannya Tuhan. Bahkan keluarganya Tuhan Kau tutup bungkus Tuhan. Biarlah setiap pelayanan yang dia lakukan itu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak.
Terima kasih buat setiap pelayan di tempat ini Tuhan. Berkati Pak Yusuf Tuhan, yang selalu setia melayani Engkau Tuhan. Itu dengan Bu Eka Tuhan, berkati mereka Tuhan, pakai mereka terus Tuhan, untuk menjadi hamba yang setia, menjadi penyembah yang setia di hadapan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu kelimpahan berkat tercurah atas mereka Tuhan. Tuhan Kau berkati juga Bu Yanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan Kau menilik hatinya kembali Tuhan, untuk mengingat-ingat akan kebaikan-Mu, merindukan Engkau Tuhan hadir kembali dalam kehidupannya. Karena itu Tuhan, Engkau pakai Bu Yanti terus Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang dia inginkan, dia rindukan dan dia butuhkan Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi dia. Oleh karena itu Tuhan, kami mengarahkan tangan kami dan memberkati Bu Yanti di dalam nama Tuhan Yesus. Segala berkat kesembuhan, damai sejahtera, sukacita, dan apapun yang Engkau rindukan, Tuhan mendengarkan setiap doa-doa. Terpujilah Engkau Tuhan bagi keluarga ini, bagi anak-anaknya. Kami juga memberkati Pak Martin Tuhan, lindungi berkati dia. Biarlah Tuhan, suara Tuhan yang ada dalam kehidupan Pak Martin menjamah, melembutkan hatinya Tuhan, dan Engkau mengurapi dia Tuhan, dan memberkati keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jagai anak-anak mereka Tuhan. Kami berdoa buat Pak Jeremia dan Bu Catherine Tuhan, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tercurah atas keluarga ini Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa buat saudara Jordi juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melindungi dia, menjagai dia Tuhan, dalam pekerjaannya di rumah sakit Tuhan. Biar Kau pakai dia, tidak satu kebetulan Kau pakai dia sebagai orang yang jajaran depan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kepada Tuhan Allah kami yang hidup, tutup bungkus Tuhan anak-Mu ini, apapun yang dia lakukan, dari hal-hal saat ini Tuhan, yang terus mengawasi kami Tuhan, dari segala sakit penyakit apapun itu Tuhan. Tapi kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu telah menutup bungkus kami semua di tempat ini. Terlebih lagi Jordi Tuhan, yang berada di rumah sakit, yang berhadapan langsung Tuhan dengan para pasien dan orang-orang di sekelilingnya Tuhan. Maka dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Jordi di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati, lindungi dia Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Yohana Tuhan, berkati, lindungi, jagai, berikan damai sejahtera bagi dia Tuhan. Dan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, Uni ucap Tuhan, berkat Allah tercurah atas kehidupan mereka Tuhan. Pakai mereka ajaib, menjadi pelayan-pelayan yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, setiap kita yang percaya, dan mari kita berdoa seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan wajah kita angkat tangan kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kita kemanapun kita melangkah, kita berjalan, apapun yang kita kerjakan, biarlah semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan diberkatilah kita dalam setiap apa yang kita lakukan. Tuhan memberikan dan menyinari wajahnya, memberikan kita damai sejahtera hari ini sampai kepada Maranatha. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin.